Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sedikit share daripada bagaimana cara menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Kenapa saya membuatnya bab 1, bab 2, bab 3? Karena penyusunan karya ilmiah tingkat kesulitannya itu terletak pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk yang pertama kali saya akan membahas tentang bab 1 ya, yaitu tentang latar belakang. Di pembuatan latar belakang itu sering kita jumpai perumusan masalahnya itu seperti piramida, ya kan? Sebuah piramida yang mana kita harus menggambarkan pola umum daripada skripsi kita. Nah, di sini saya udah punya contohnya. Ini saya ambil dari skripsi saya ya. Skripsi saya berjudul tentang pengaruh pembiayaan perumahan rakyat dengan akad murabahah terhadap kesejahteraan ekonomi pengrajin Kuningan. Dengan studi kasus, di situ ada Desa Pesarian, Kecamatan Adiwerna, dan Kabupaten Tegal. Di bab 1 itu ada latar belakang. Ini yang bikin latar belakang ini agak sedikit ruwet daripada bab-bab awal atau bab 2, bab 3 gitu. Dari latar belakang ini kita harus bisa mengambil sesuatu yang umum dulu, karena di sini saya akan membahas tentang perumahan rakyat. Jadi saya membahasnya tentang pembangunan perumahannya dulu. Jangan langsung ke banknya ataupun langsung ke akadnya. Di sini kan dijelaskan ada pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di situ langsung dibahas dari mana nih, ada nggak pedoman secara umumnya kan? Di situ diterangkan lagi bidang perumahan dan permukiman tumbuh dan berkembang berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan gitu kan. Itu kan udah umum. Semua orang sudah tahu berdasarkan dengan undang-undang yang ada. Nah, perlu dilanjutkan lagi itu di di latar belakang itu harus nyambung antara paragraf 1 dan paragraf 2. Jangan asal-asalan gitu loh. Kita membahas apa di paragraf 1, kemudian kita menurunnya ini harus ada kesinambungannya, jadi enak gitu loh. Kita lihat contohnya. Masih nyambung tuh latar belakang ya. Memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita bahas di situ kebutuhan dasarnya apa. Jadi kan nyambung gitu loh. Kebutuhan dasar merupakan atau kebutuhan manusia saat ini beragam. Dari tingkat yang pertama seperti sandang pangan, kemudian tingkat yang selanjutnya kita ingin memiliki tempat tinggal, dan kalau sandang pangan kita sudah terpenuhi dan masalah rumah kita sudah terpenuhi, otomatis akan timbul beberapa sebuah keinginan yang lain, ya kan? Udah paragraf 1, paragraf 2 itu masih setara, itu masih umum. Nanti kita akan mulai agak sedikit paragraf 3. Karena pada penyusunan daripada bab 1 khususnya di latar belakang itu kita harus menggunakan sebuah rumus sendiri. Kalau saya menggunakan rumusnya terdiri dari 7 paragraf atau lebih. Paragraf pertama kita masih menyinggung tentang variabel X atau variabel yang di awal judul. Paragraf kedua masih ke variabel X, kemudian nanti berbau ke variabel Y-nya. Nah, paragraf ketiga nih udah nyambung atau agak sedikit membahas lebih dalam mengenai paragraf Y-nya. Oke, lanjut. Setelah memahami tentang kebutuhan dan pengertian umum secara undang-undang, kita langsung saja ke permasalahan atau berbau ke paragraf Y. Itu paragraf 3 ya, ke paragraf Y. Sudah berbau-bau ke paragraf Y. Seperti contoh di skripsi saya kan sudah tadi masalah kebutuhan.
timbul keinginan untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di dalamnya, termasuk kebutuhan akan tersedianya tempat tinggal. Nah, langsung saja kita sudah menerangkan semua pengertian yang ada. Langsung kita masukkan bau-baunya agak sedikit ke variabel X tapi berbau Y. Yang mana variabel X kan pembiayaan perumahan rakyat. Nah, di sini kita bahas masalahnya. Di Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan tersebut di atas. Persoalan tersebut di atas itu apa? Kok nyambung nggak sih dengan paragraf kedua tadi? Ya jelas nyambung. Karena kan di sini tadi sudah disebutkan bahwa timbulnya sebuah keinginan masyarakat untuk mempunyai perumahan atau kelayakan memiliki rumah yang bagus. Itu kan sebuah masalah, itu kan sebuah tritematika yang harus kita pecahkan. Akhirnya di sini dijelaskan banyak Indonesia memiliki permasalahan di atas karena dalam apa gitu yang memiliki rumah berdasarkan berapa persen, ada kan di situ kan masyarakat gitu kan. Nah di sini kalau seumpama mengambil data harus ada referensinya, jangan asal ambil aja gitu loh. Kita harus mempunyai beberapa dasaran yang mana nanti kita bisa pertanggungjawabkan seperti itu ya. Lanjut ke paragraf berikutnya. Setelah Indonesia akan melakukan beberapa upaya untuk membantu tentang permasalahan rakyatnya dalam memiliki rumah. Setelah ada masalah di paragraf berikutnya itu ada solusi. Masih sama nyambung ke paragraf yang X. Setelah ada permasalahan, kita menawarkan dong apa solusinya? Solusinya adalah untuk menyalurkan perumahan itu. Di sini kita mengambil adalah salah satu lembaga perbankan yang menyembatani untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan untuk masyarakat dengan berpenghasilan rendah yaitu dengan PT Bank Syariah Mandiri. Karena di sini kan saya ambilnya atau pernah magang di Bank Syariah Mandiri, jadi saya ambilnya di situ. Kalau mau ambil judul itu usahakan dari PPL-nya, dari pas dimana kita magang, jadi nanti gampang untuk kita mencari sumber informasi ataupun data-data penting lainnya. Di PT ini, PT Bank Mandiri itu menyediakan yang namanya PPR atau pembiayaan perumahan rakyat, yang namanya adalah Gria Berkah, adalah produk pembiayaan yang memiliki fasilitas rumah yang diterbitkan oleh BSM atau Bank Syariah Mandiri, yang tentunya sudah bekerja sama dengan developer lainnya. Sudah masuk umum. Sekarang kita bahas masalah pembiayaan perumahan rakyatnya. Misalnya pakainya. PPR, pembiayaan perumahan rakyat, merupakan salah satu produk unggulan dari Bank Mandiri Syariah karena dirasa permintaan masyarakat akan produk tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Udah diterangkan dong. PPR-nya sudah diterangkan, udah aman kita kan. Selanjutnya kita masih menjelaskan tentang produk PPR-nya dulu. Jangan langsung tergesa-gesa ke yang lainnya. Kita terangkan dari produk PPR itu pembiayaan perumahan rakyat, kita jelaskan daripada pengertian, keuntungannya juga kita jelaskan ya. Keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan mengajukan pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah diantaranya adalah tidak mengalami perubahan pada angsuran atau sifatnya flat atau tetap. Ini lebih enak karena kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya sudah PPL di situ, saya mengetahui program pembiayaan perumahan rakyat itu yang sebenarnya seperti apa, bisa saya terangkan langsung di situ. Kenapa kamu bisa nulis? Kan otomatis bisa ditanyakan oleh dosen kalian kan.
Lah kok ada pernyataan seperti ini? Ya Bu, karena saya magangnya di bank tersebut, saya mengetahui bagaimana proses-prosesnya, saya mengetahui apakah di situ nanti setorannya akan mengikuti daripada Bank Indonesia atau tidak. Dan ternyata di bank syariah atau bank mandiri syariah itu ansurannya tidak mengikuti bunga di Bank Indonesia, tidak seperti halnya di bank-bank konvensional seperti itu. Udah masuk ke bab, udah masuk ke persoalan itu. Kita lanjut, masih di variabel pembiayaan perumahan rakyat. Salah satu elemennya dari yang terpenting dari pelaksanaan pembiayaan perumahan rakyat menggunakan akad murabahah. Kita kan tadi di sebelumnya kan judulnya adalah pembiayaan perumahan rakyat terhadap pembiayaan perumahan rakyat dengan menggunakan akad murabahah. Sekarang kita bahas murabahahnya. Murabahah adalah akad yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan rawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, gitu kan. Dan nanti pengertian untuk itu, untuk akad murabahahnya nanti dibahas di bab 2 karena ini kan hanya pengantar. Jadi tidak terlalu perlu kita mencantumkan pengertian itu, pengertian bank ini apa, murabahah seperti apa, itu jangan kita terangkan, tapi kita hanya kulik beberapa pengertian yang menurut Anda itu penting. Dimasukkan, dasar-dasar hukumnya juga dimasukkan, gitu, oke? Nah, kalau sudah semua dibahas, langsung tuh kita serepetin ke variabel Y-nya, atau kita masukin ke bahasa serepetin ya. Kita masukin aja langsung ke variabel Y-nya, yaitu kesejahteraan ekonomi. Sasaran utama program pembiayaan perumahan rakyat Bank Syariah adalah keluarga atau perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang per bulannya hanya menghasilkan pendapatan maksimal sebesar 4 juta rupiah. PPR Bank Syariah Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Itu variabel Y-nya. Di variabel Y-nya kan kesejahteraan ekonomi pengrajin Kuningan. Kita bahas kesejahteraan ekonominya terlebih dahulu, baru nanti kita bahas tentang pengrajin Kuningannya. Seperti itu. Kita bahas pengertian dulu. Kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sangat luas atau bisa dikatakan termasuk luas. Di antaranya adalah peningkatan pelayanan prasarana dan sarana permukiman, meliputi peningkatan kualitas kelembagaan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh kelompok masyarakat yang ada telah menjadi tujuan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah. Seperti itu. Kita ulik lagi sedikit-sedikit aja, jangan langsung jebret banyak di teori kita masukin semua, enggak. Karena itu kan sebagai latar belakang, kita hanya menerangkan sedikit tentang apa yang akan kita sampaikan dalam skripsi tersebut. Seperti itu. Sudah kita bahas, kemudian langsung kita akan memasuki agak sedikit ke pengrajin Kuningannya atau variabel Y-nya. Berdasarkan hasil dari observasi awal atau hasil kita lihat di lapangan bahwa terdapat atau mendapatkan adanya industri kecil menengah. Nah kan, berbentuk pengrajin Kuningan itu sudah masuk ke variabel Y secara lebih utuh. Dari tadi membahas tentang perumahan, tentang akadnya kita sudah bahas, kesejahteraan ekonominya kita baru saja bahas, dan ini kita masuk ke pengrajin Kuningannya. Dijelaskan langsung pengrajin Kuningannya ada berapa, banyak banget. Dan kita tarik kesimpulannya atau yang mau kita teliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh
pembiayaan perumahan rakyat atau PPR Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan akad murabahah terhadap kesejahteraan ekonomi pengrajin Kuningan di Desa Pesarean, Kecamatan Diwerna di Kabupaten Tegal. Seperti itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau tempo pengucapannya terlalu cepat. Saya mohon maaf, dan kalau ada yang masukan-masukan silakan kalian komen di bawah. Terima kasih.